Bab 1794. Pameran dagang. Tampaknya keduanya memiliki hubungan yang baik. Ada banyak hal yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, kamu juga bukannya tidak tahu. Pada awal bulan sebelumnya, banyak kultivator yang datang ke kota M untuk ikut bersenang-senang di rumah Zeng. Kesepakatan otomatis banyak dan ada banyak barang bagus di sana. Tapi tidak akan ada hal baik seperti itu lagi kelak. Aku dengar bahwa ada seorang senior telah naik ke puncak menara 2 kali dan menimbulkan masalah dengan keluarga Zeng. Sungguh menakjubkan. Jordi Zeng dan Reddy Zhou berkata, lalu tersenyum dan membungkuk kepada Eric Qin. Salam senior. Seperti yang sudah disebutkan dalam slip giok di transmisi suara, Reddy Zhou ingin membawa Eric Qin ke pameran dagang, sehingga Jordi Zeng pun segera fokus pada Eric Qin. Senior, dilihat dari wajah sepertinya ini pertama kalinya datang ke kota M. Jordi Zeng memperkenalkan sambil tersenyum. Berpartisipasi dalam pameran dagang kultivator yang diselenggarakan oleh kami sangatlah sederhana. Yang terpenting adalah senior menunjukkan benda seperti apa yang dibutuhkan. Dan juga perlu menunjukkan kultivasi yang cukup serta verifikasi identitas. Ini juga untuk membedakan tingkat antara para kultivator dan menentukan kultivator mana yang harus ditugaskan. Jordi Zeng menjelaskan. Eric Qin mengangguk. Reddy Zhou juga mengatakan hal ini sebelumnya. Karena pameran-pameran dagang semacam ini memiliki skala yang kecil, jadi hanya ada belasan orang yang berpartisipasi dalam satu acara. Jika kamu memasukkan dirimu ke dalam kelompok fase distraksi atau fase transendensi kultivator, maka benda yang ditunjukkan oleh mereka kemungkinan tidak sesuai dengan keinginan dan ini membuang-buang waktu saja. Aku ingin harta karun tingkat puncak fase transendensi, mengenai kekuatanku. Eric Qin hanya menghela nafas. Ekspresi wajah Jordi Zeng langsung berubah. Dia merasa bahwa tekanan luar biasa hampir menelannya. Dalam hal identitas, aku tidak ingin menunjukkannya, tetapi aku dapat menunjukkan ini kepadamu. Eric Qin langsung mengeluarkan token klub apoteker. Senior ternyata master obat, hormat. Jordi Zeng melihat token itu, lalu menghirup energi dingin. Jadi jika seseorang membutuhkan pil dewa, aku juga dapat menyediakannya, kata Eric Qin. Dengan identitas dan kemampuan senior Qin, tentu harus diatur di posisi pameran dagang teratas. Jordi Zeng bangkit dan memberikan sepotong liontin giok kepada Eric Qin dengan senyum di wajahnya. Senior, jika kamu tertarik, akan ada beberapa pameran dagang yang cocok untukmu sore ini. Saat itu kamu ikuti posisi di giok ini sudah cukup. Eric Qin juga tidak ragu-ragu, melemparkan 30 koin roh emas ke Jordi Zeng secara langsung. Reddy Zhou yang melihat itu menatap takjub. Senior, 20 keping sudah cukup untuk masuk. Jordi Zeng tersenyum. Sisanya untukmu. Aku butuh senjata berharga yang bisa menahan puncak fase transendensi. Kamu bantu aku menemukannya. Eric Qin berkata. Senior jangan khawatir. Jordi Zeng tersenyum dan menyimpan koin roh emas. Setelah menghabiskan waktu di sini, pada sore hari, Eric Qin membawa Reddy Zhou ke kota M. Perampokan bisnis dengan paviliun Jubao seperti ini tentu saja tidak diperbolehkan di kota pengumpul pusaka, tetapi kota M tidak akan mengurusnya. Terus terang, pameran semacam ini tidak jauh berbeda dengan lelang. Perbedaan terbesar adalah biaya. Lelang yang diadakan oleh paviliun Jubao sangat besar, ada banyak kultivator, tetapi beberapa benda berharga dikenakan biaya. Dan untuk pameran perdagangan kecil semacam ini, 20 koin roh emas sudah cukup untuk dapat masuk ke pasar, tetapi jika tidak ada benda yang disukai di pameran tersebut, koin-koin roh ini secara alami menjadi jalan masuk. Ketika sampai, itu adalah sebuah rumah besar yang menempati area yang luas. Formasi yang ada di dalamnya bersinar dan banyak kultivator melewatinya. Jelas,
Mereka yang berani melakukan bisnis semacam ini, tingkat penjagaannya tidak rendah. Jordi Zeng mendapatkan info dari Lady Zhou dan segera terbang keluar. Senior, aku sudah bertanya-tanya, pameran dagang di aula ketiga mungkin memiliki sesuatu yang cocok untuk senior. Kata Jordi Zeng berkata santai. Jika seperti itu, maka aku akan memberikan hadiah lagi. Eric Qin mengangguk, membuat Jordi Zeng bersyukur lagi. Di bawah arahan Jordi Zeng, sebelum Eric Qin berdua datang ke kuil, Jordi Zeng mengaktifkan giok Eric Qin dan Lady Zhou dan segera menghubungi formasi. Seketika udara misterius terbang, menutupi mereka berdua. Aura ini seperti perisai Reiki dan tidak berpengaruh pada kultivator. Tetapi ketika Eric Qin melihat ke arah Lady Zhou, dia menyadari bahwa pihak lain di dalam Reiki, tidak peduli wajahnya bahkan auranya tidak dapat dideteksi. Artinya, Lady Zhou rela menunjukkan apa saja. Tampaknya ini juga merupakan persiapan untuk melindungi kultivator dari mengungkapkan rahasia pribadi, tetapi semakin detail dan berhati-hati mereka melakukannya maka semakin dapat dipercaya pameran perdagangannya, mungkin saja benar-benar bisa menemukan sesuatu yang bagus. Hanya dasar kultivasi, aura ini tidak dapat disembunyikan, tidak tahu apakah kemampuan formasi tidak mencukupi atau dilakukan dengan sengaja. Lagi pula, kedua pihak yang terlibat dalam pameran dagang, semakin sedikit perbedaan dalam basis kultivasi maka memiliki lebih banyak kesamaan. Ini dapat dilakukan untuk meyakinkan kultivator lainnya. Berjalan ke istana, Jordi Zeng membawa mereka ke sebuah ruangan di istana. Eric Qin melangkah ke dalamnya. Pada saat ini, selusin kultivator sudah duduk di ruangan seluas 100 meter persegi ini. Di antara mereka ada kultivator muda dan pria tua berambut putih, tetapi tidak jelas apakah mereka itu asli atau palsu. Secara acak menemukan tempat duduk dan Lady Zhou berdiri di belakang Eric Qin Cheng. Bukanlah keanehan di sini, ada banyak orang berdiri di belakang sebagai pelayan atau murid. Setelah menunggu beberapa saat, kultivator masuk satu demi satu dan seorang pria tua berambut putih akhirnya masuk sambil tersenyum. Saat dia masuk, gerbang istana tiba-tiba tertutup, dan Eric Qin merasakan aura formasi yang lebih kuat, melonjak keluar, membungkus tempat itu. Semuanya, pameran dagang ini telah resmi dimulai, margaku adalah Yang. Pria tua berambut putih itu secara singkat memperkenalkan aturan perdagangan, serta poin yang perlu diperhatikan. Eric Qin mendengarkan beberapa kata secara acak. Itu mungkin tidak jauh berbeda dari lelang umum. Penawaran tertinggi itu yang mendapatkannya. Tetapi ada juga perbedaannya, karena tidak banyak kultivator di pameran dagang dan semuanya dipilih pada tingkat yang sama. Jika seseorang ingin bertukar barang, atau bertukar harta untuk semacam berita atau bantuan, itu juga diperbolehkan. Singkatnya, semuanya terserah penjual, bahkan jika kamu memiliki lebih banyak uang, tetapi kamu tidak memiliki apa yang diinginkan penjual dan orang lain dapat mengambilnya, penjual juga dapat menjualnya kepada orang lain. Setelah pengenalan singkat tentang peraturan, tetua yang mengumumkan permulaan resmi. Perannya terutama untuk menjaga keharmonisan acara dan tidak bertanggung jawab atas pelelangan itu sendiri. Teman seiman yang terhormat, aku orangnya tak sabaran, pameran dagang kali ini, aku tunjukkan benda berharga ini. Setelah memulai, seorang pria parubaya yang terlihat sangat kekar segera bangkit dan dengan tangannya, dia mengeluarkan patung bobrok dengan noda darah di atasnya. Meski patung perunggu itu terlihat sangat lusuh, saat dicopot, suasana perubahan primitif langsung terasa. Dan seiring dengan pria itu memasukkan cahaya Reiki, mata pria yang tergambar di patung itu tiba-tiba berbinar, dan aura mengalir ke seluruh tubuh. Mata banyak orang berbinar, dan sepertinya ada rahasia besar yang tersembunyi di patung ini. Tidak akan aku tutup-tutupi. Aku menemukan benda ini dari tempat para biksu dan benda itu awalnya diletakkan di tangan penguasa.
Meskipun terlihat usang, namun saat itu masih terlihat utuh. Melihat semua orang tergerak, pria itu terus memperkenalkan. Bersambung.